Halo semuanya, selamat datang di Analisa Mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung bedah tuntas taktik dan strategi Aston Villa buat musim 2026-2027. Buat saya pribadi sebagai analis, selalu seru ngeliat tim yang berani ngedobrak dominasi klub-klub raksasa tradisional. Coba bayangin, setelah musim lalu sukses finish di 4 besar, ditambah Unai Emery yang sukses bawa pulang gelar Liga Eropa kelimanya, ekspektasi di Villa Park sekarang udah ada di level yang benar-benar beda. Pertanyaan besarnya, mampukah mereka konsisten dan mempertahankannya? Nah, ngomongin soal konsistensi, kita harus sadar kalau realitas finansial di era sepak bola modern itu keras banget. Coba deh dengerin kutipan dari salah satu eksekutif senior Villa ini. Lolos ke Liga Champions itu ibaratnya harga mati. Ini bukan cuma soal prestise main keliling Eropa loh, ini bener-bener soal bertahan hidup di tengah aturan finansial Premier League yang super ketat. Jadi, bertahan di posisi 4 besar itu bukan lagi sekedar bonus manis, tapi udah jadi kebutuhan mutlak supaya neraca klub tetap sehat dan mereka bisa terus bersaing beli pemain elit. Di pembahasan kali ini, kita udah siapin 5 poin utama. Kita mulai dari ambisi baru Unai Emery, lanjut ke perombakan skuad musim panas, sorotan pemain bintang baru, analisis taktik dan statistik, sampai ke dampak faktor luar lapangan. Oke, mari kita mulai. Bagian pertama, ambisi baru Unai Emery. Kita bakal lihat apa aja tantangan sang perancang taktik ini ke depannya. Poin paling krusialnya ada di sini. Direktur klub menggambarkan Emery dengan kalimat yang menurut saya gila banget. Dia hidup seperti biksu berjaket olahraga. Ini tuh bukti nyata dari etos kerja dia yang luar biasa intens. Bayangin aja, Emery bisa ngabisin waktu 12 jam sehari di pusat latihan Bodymoor Heath. Dia bisa-bisanya nganalisis rekaman pertandingan di laptop sambil lari di atas treadmill, jauh setelah semua pemainnya pulang ke rumah. Dia bahkan ngadain rapat evaluasi beruntun yang intensif banget, cuma 12 jam setelah mastiin tiket Liga Champions musim lalu. Detail dan dedikasi gila kayak gini nih yang jadi mesin utama Aston Villa. Lanjut ke bagian kedua, perombakan skuad musim panas. Saatnya yang lama pergi dan yang baru tiba. Kalau kita lihat, skala perubahannya lumayan drastis ya. Villa kehilangan aset berharga banget dengan perginya Morgan Rogers, pemain dengan menit bermain paling banyak musim lalu. Belum lagi Youri Tielemans yang ibaratnya jadi nyawa di lini tengah, dan juga Lucas Digne. Tapi sebagai gantinya, manajemen langsung bergerak cepat masukin darah segar. Ada Joao Gomez, Yohan Manzambi, dan pemain pinjaman dari Chelsea, Alejandro Garnacho. Emery sih pede banget bisa ngembaliin sentuhan magis Garnacho. Tapi PR terbesarnya sekarang adalah gimana nyatuin kepingan-kepingan puzzle baru ini dengan cepat sebelum liga bergulir. Masuk ke bagian ketiga, sorotan pemain bintang baru. Kita bakal bedah lebih dalam profil para rekrutan ini. 51 juta pound sterling. Angka yang fantastis kan? Ini adalah rekor transfer klub. Villa bener-bener agresif dan berani bakar uang buat ngamanin Yohan Manzambi. Sampai berhasil nikung klub-klub rival yang juga ngincer dia. Ini statement yang jelas banget dari manajemen kalau mereka nggak main-main soal ambisi. Terus kalian mungkin mikir, emang sepadan harga segitu? Gini loh, di usianya yang baru 20 tahun, Manzambi ini udah jadi tulang punggung timnas Swiss. Pelatihnya sendiri bahkan ngasih dia julukan pesepak bola jalanan karena skill, kerendahan hati, dan permainannya yang liar tapi mematikan. Sebelumnya dia biasa main sebagai pemain nomor 8 di Bundesliga. Emery tuh paling suka sama profil pemain serba bisa kayak gini, yang bisa ngatur tempo permainan sekaligus jadi pendobrak garis pertahanan lawan. Nah, selain Manzambi, ada Joao Gomez yang diboyong seharga 38 juta pounds dari Wolves. Coba perhatiin angka 107 ini. Ini adalah jumlah tackle yang dia bikin musim lalu, dan itu rekor tertinggi ketiga di seluruh Premier League. Nggak cuma itu, dia juga nyatet 194 kali pemulihan bola. Gomez ini ibarat gelandang petarung yang bakal ngasih rasa aman dan agresivitas ekstra di ruang mesin lini tengah Villa. Di luar nama-nama besar tadi, kita nggak boleh ngelewatin wildcard yang satu ini, Bryan Majo. Percaya nggak, usianya baru 17 tahun. Lintasannya cepet banget, dari debut di Liga 1 umur 16 tahun, terus ditebus Villa 10 juta pounds di bulan Januari. Emang sih sempat kepentok larangan bermain dari FIFA, tapi begitu dapat lampu hijau dari pengadilan arbitrase olahraga, Majo langsung ngamuk cetak 4 gol di pramusim. Dia penyerang fisik yang potensinya disukai banget sama staf pelatih. Dan jangan kaget kalau dia tiba-tiba sering tembus tim utama musim ini. Di bagian keempat ini, kita masuk ke analisis taktik dan statistik. Ada sebuah anomali yang rasanya bakal sulit banget buat diulang. Coba kalian lihat data ini. Musim lalu, Villa sukses nyetak 15 gol dari luar kotak penalti. Yang bikin geleng-geleng 3 pemain mereka, McGinn, Buendia, dan Rogers berhasil masuk daftar 10 besar pencetak gol jarak jauh terbanyak di Liga.
Dan ingat, Rodgers sekarang udah pindah. Ngedapetin banyak gol dari tembakan roket jarak jauh itu sebenarnya sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dan disinilah PR besarnya. Tingkat konversi gol dari luar kotak penalti Aston Villa musim lalu itu nembus 8,4%. Kenapa ini jadi warning? Karena rata-rata konversi liga buat tembakan jarak jauh tuh cuma 3,6%. Secara matematika dan probabilitas statistik, rasanya hampir mustahil buat mereka ngulang hoki dan efisiensi setinggi ini 2 musim berturut-turut. Intinya, Emery mutlak harus nyari skema baru buat ngebongkar pertahanan lawan di dalam kotak penalti musim ini. Terakhir, di bagian kelima, kita akan bedah dampak faktor luar lapangan. Hal-hal di luar rumput hijau yang pastinya ngaruh ke tim. Dari sisi bisnis dan komersial, kita disuguhin dua narasi yang bertolak belakang. Di satu sisi, Villa baru aja dapat durian runtuh lewat kesepakatan sponsor jersey dengan Visit Rwanda. Suntikan dana 20 juta pounds per tahun ini pastinya bikin finansial klub makin kuat. Tapi di sisi lain, Amnesty International langsung ngeluarin peringatan tajam. Mereka ngelihat ini sebagai praktik sports washing atau pencucian citra buat nutupin isu-isu hak asasi manusia di negara tersebut. Sebagai pengamat, kita cuma bisa merhatiin gimana kompleksnya dinamika antara bisnis sepak bola miliaran dolar dengan isu hak asasi global semacam ini. Selain isu sponsor, ada faktor stadion juga. Villa Park lagi direnovasi besar-besaran, yang bikin tribun utara harus ditutup penuh musim ini. Imbasnya, kapasitas penonton merosot jadi cuma 37.000 orang. Emang sih, visi jangka panjangnya keren banget. Mau dibikin nampung 50.000 penonton lebih buat Euro 2028. Tapi buat musim ini, penurunan kapasitas itu bisa aja ngurangin tekanan magis dan gemuruh supporter tuan rumah saat ngelakoni laga-laga penentu. Jadi sampai juga kita di pertanyaan kuncinya. Skuad udah dibongkar pasang, tapi masalah cedera justru udah datang duluan. Amadou Onana kena robek ACL. Dan rekrutan termahal kita, Johan Manzambi, balik dari Piala Dunia bawa cedera lutut yang maksa debutnya harus tertunda. Bayangin, dengan hilangnya pilar-pilar penting musim lalu, kebutuhan mendesak buat ngerubah taktik, ditambah bintang-bintang baru yang malah cedera, mampukah Unai Emery puter otak dan nahan Aston Villa tetap ada di zona 4 besar? Ini pastinya bakal jadi salah satu alur cerita paling gila buat kita pantau bareng musim ini. Terima kasih udah nemenin analisa kali ini, sampai ketemu di bedah taktik selanjutnya.